Apa kata Sultan Abdul Hamid? Sini, andai tanah yang aku injek ini sampai tembus ke seberang sana itu semua menjadi emas dan kau berikan kepadaku, niscaya tetap aku tidak akan berikan Palestina itu kepada dirimu. Hadir di hadapan kita Ismail Yusanto, beliau cendekiawan Muslim, pejuang syariah dan khilafah, pengamat politik keumatan lokal maupun global. Kami mohon untuk membuka diskusi dengan mengantarkan bagaimana kita membangun persepsi terkait dengan problematika dan juga persepsi tentang pelaku-pelaku geopolitik dunia ini yang telah membawa permasalahan Palestina ini lebih ruwet dan lebih rumit daripada logika sederhana yang harusnya bisa kita bangun. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Sobri Lubis, para alim ulama, para asatid yang hadir pada pagi hari ini. Two state solution atau one state solution. Ini hari makin nyaring didengungkan solusi dua negara, dan makin banyak pihak-pihak yang mendukung solusi itu. Dalam catatan saya itu tinggal FPI, di situ ada Ustadz Sobri Lubis dan HTI. Tapi HTI kan nggak bernama, yang masih kokoh menolak two state solution. Dan kita sudah di lobby Ustaz Sobri untuk menerima juga two state solution. Jadi kata mereka ini solusi paling realistik karena tak mungkin, kata mereka, kita ini melawan Israel. Israel itu bukan Israel sendiri, tapi Barat, Amerika. Memang betul kata mereka, kita tidak mendapatkan banyak, tapi daripada tidak mendapatkan sama sekali. Gitu. Ini kaidah la yudraku kullu ini sering dipakai. Ini kaidah kan sebenarnya kaitannya dengan amal sunnah. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa sholat tahajud 8 rakaat ya 6, kalau nggak bisa 6, 4, kalau nggak bisa 4, 2, kalau nggak bisa 2, walau rakaat, walaupun 1 rakaat, itulah la yudraku kullu la yudraku. Kalau tidak bisa semua ya jangan tinggal semua. Ini kemudian dibawa kemana-mana, termasuk di dalam soal Palestina. Kalau tidak bisa ngambil seluruh Palestina, ya Gaza saja nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita memandang soal ini, soal two state solution ini? Yang pertama, ini sangat bergantung pada perspektif kita atau cara pandang kita mengenai persoalan Palestina. Persoalan Palestina ini sebenarnya soal apa? Sebab ketika two state solution dilontarkan itu seolah-olah ini persoalan yang sering disebut, dan itu kita harus hati-hati, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Kalau kita menyebut ini persoalan konflik, maka ini menjadi seperti seolah-olah ini qadiyah hudud. Jadi persoalan tapal batas saja. Persoalan bahwa ini ada dua negara, ada dua entitas yang terus bertikai. Terus bagaimana penyelesaiannya? Ya sudah, dua-duanya diakui adanya. Nah, kira-kira gitu. Maka penting sekali perspektif kita itu dalam memandang persoalan ini. Dan kalau kita bicara, dan penting untuk kita, karenanya penting untuk mengetahui akar dari persoalan ini. Dan akar persoalan ini pasti tidak akan bisa dilepaskan dari satu nama penting, Theodor Herzl. Mengapa? Karena dari Theodor Herzl lah ide Der Judenstaat atau the Jewish State
pada tahun 1897 ide ini disahkan di dalam Kongres Zionis yang pertama di Basel, Swiss. Ide ini sebenarnya tidak sepenuhnya diterima oleh orang-orang Yahudi, terutama mereka-mereka yang hidup di Eropa Barat yang relatif sudah lebih mapan, lebih makmur. Bahkan sebagian tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa cita-cita Der Zusammenstaat itu mimpi. Tapi luar biasa ini Theodor Herzl ini. Kita mesti malu juga itu kalau kita tidak punya tekad sebesar Theodor Herzl ini dalam meraih cita-cita. Kata dia, if you will, it is not dream. Kalau kau punya kemauan, maka ini bukan mimpi. Tapi if you will not, a dream it is. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan, memang ini akan jadi mimpi. Apa keputusan penting dari Kongres Zionis yang pertama di Basel itu? Yang pertama, selain mengesahkan cita-cita Der Zusammenstaat, yang keputusan lain yang harus dicatat itu adalah mereka bersepakat untuk melakukan, kalau bahasa kita sekarang ini adalah sosialisasi. Sosialisasi tentang pentingnya negara Yahudi. Jadi semenjak itu mereka menyebarkan betapa pentingnya negara Yahudi ini didirikan untuk melindungi orang-orang Yahudi. Karena Theodor Herzl itu melihat ada banyak penindasan terhadap orang-orang Yahudi khususnya di Eropa Timur. Dan dalam pikiran sederhana dia, penindasan itu akan berakhir kalau orang Yahudi punya negara sendiri. Itu ditolak oleh karena memang orang Yahudi itu sebenarnya cita-cita itu tidak punya dasar sama sekali. Tidak punya dasar historis, apalagi teologis. Tidak punya dasar historis artinya tidak pernah dalam sejarah itu orang Yahudi punya negara sendiri, tidak pernah. Boleh dicek. Kemudian juga tidak punya dasar teologis. Tidak ada perintah di dalam Taurat yang menunjuk bahwa orang Yahudi itu harus punya negara. Kalau mereka kemudian mengatakan ada the promised land, wilayah yang dijanjikan Tuhan, itu sebenarnya klaim mereka saja terhadap ayat-ayat yang dianggap sebagai janji Tuhan. Dan itu sudah dikupas habis dengan sangat bagus oleh Roger Graudi dalam buku tentang Zionisme. Jadi itu omong kosong semua. Tapi itulah bahwa benar kata orang, kebohongan itu kalau terus-menerus bisa menjadi kebenaran. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada orang Yahudi melalui apa yang disebut program sosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang penting. Bahwa mereka tahu tanah Palestina itu adalah tanah yang bukan tanah yang tidak bertuan. Sebenarnya wilayah yang dituju oleh mereka untuk menjadi wilayah dari negara Yahudi itu pada awalnya bukan Palestina, tapi Uganda atau Argentina. Tapi kemudian kenapa kok bergeser ke Palestina? Karena ini cerdiknya Theodor Herzl. Jadi Zionisme itu menurut Roger Graudi itu ada dua macam atau dua jenis. Zionisme sebagai gerakan agama, Zionisme sebagai gerakan politik. Zionisme sebagai gerakan agama itu hanya menginginkan Gunung Zion di Yerusalem sekarang itu sebagai pusat ibadah orang Yahudi, macam kiblat kita lah gitu. Nah, Theodor Herzl itu tahu bahwa ada Zionisme gerakan agama. Maka kemudian Zionisme gerakan politik yang dia pimpin menginginkan ada negara Yahudi itu kemudian digeser ke wilayah Palestina supaya mendapat legitimasi agama. Nah, itu ceritanya. Karena itu kalau kemudian dikatakan bahwa kami punya hak atas Palestina, itu sebenarnya omong kosong. Mengapa? Karena dulunya dia menginginkan Uganda dan Argentina. Itu kan alasan-alasan atau argumen atau dalih yang dibangun kemudian gitu. Seperti Mukidi sekarang bilang bahwa ini adalah public service gitu ya kan. Keuntungan sosial itu baru sekarang, dulunya kan nggak begitu gitu. Jadi Mukidi itu mungkin belajar juga dari orang Yahudi. Nah, kembali ke tadi itu, nah mereka tahu bahwa Palestina itu bukanlah wilayah yang tak bertuan. Mereka tahu persis bahwa Palestina itu saat itu dikuasai oleh Khilafah Utsmani. Karena itulah salah satu keputusan penting dari Kongres Zionis itu
meminta atau memerintahkan atau mengamanatkan dalam bahasa kita kepada teroris untuk menjumpai Sultan Abdul Hamid yang kedua, meminta wilayah Palestina sebagai tempat untuk mereka mendirikan negara Yahudi. Jadi dari sejarah ini sudah clear sebenarnya, sudah clear asal muasal dari persoalan Palestina itu. Dan ketika dia datang ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena Sultan Abdul Hamid mengatakan bahwa itu bukan tanah milikku, ini tanah milik umat Islam. Ini tanah wakaf. Benar yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid, karena memang tanah Palestina ini kalau kita membaca Al-Ahkamul Ar-Radhi, hukum tentang tanah itu masuk kategori tanah khorojiyah. Tanah khorojiyah itu adalah tanah yang dikuasai oleh umat Islam melalui proses penaklukan. Penaklukan baik melalui peperangan maupun tidak, dan itu jelas sekali sejarah membuktikan tanah Palestina itu dikuasai oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab pada waktu itu. Tanah khorojiyah itu selamanya milik kaum muslim, tidak ada satupun orang yang berhak mewakili umat untuk menyerahkan kepada orang lain, apalagi kepada musuh. Makanya Sultan Abdul Hamid kedua itu menolak keras. 5 tahun kemudian pada 1902 Theodor Herzl datang lagi. Dia menjanjikan uang sogokan yang sangat banyak, 150 juta pounds dalam bentuk emas yang kalau dinilai sekarang kurang lebih sekitar 300 triliun. Jadi kalau Prabowo disogok 1 miliar US dollar, 15 triliun atau 16 triliun masih kalah banyak dibanding dengan sogokan yang diberikan orang Yahudi kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, 300 triliun. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Sini, andai tanah yang aku injek ini sampai tembus ke seberang sana itu semua menjadi emas dan kau berikan kepadaku, niscaya tetap aku tidak akan berikan Palestina itu kepada dirimu. Begitu kokoh. Lalu apa yang didapat oleh Theodor Herzl? Theodor Herzl dapat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sepanjang tanah Palestina ini masih dikuasai oleh Khilafah Utsmani, tidak akan bisa diambil. Karena itu semenjak itu sebenarnya orang-orang itu sudah menggeser fokus mereka, bukan lagi merebut tanah Palestina, tapi meruntuhkan payung atau pelindung wilayah Palestina. Dan itulah yang mereka lakukan. Pertama melalui Inggris, karena pada waktu itu kan memang Inggris. Jadi Theodor Herzl ini dibantu oleh Rothschild. Saya membaca itu spelling yang benar itu Red Shield. Jadi apa namanya? Tameng merah, Red Shield. Red Shield itu semula tidak mendukung, akhirnya dia mendukung Inggris ya. Dengan apa? Menggeret Khilafah Utsmani dalam Perang Dunia yang pertama 1914. Dan itu awal dari kehancuran Khilafah Utsmani, karena Khilafah Utsmani yang sudah lemah tambah lemah, kehabisan sumber daya macam-macam. Kemudian perjanjian Sykes-Picot 1916. Sykes-Picot itu, Sykes itu Menteri Luar Negeri Inggris, Picot itu Menteri Luar Negeri Prancis, membagi wilayah dunia Islam pada waktu itu termasuk Palestina secara semena-mena mereka sendiri. Jadi tinggal tarik garis sejak itu, seperti kalau kita datang ke kebun orang lalu dipagari pakai tali rafia, pengen patok gitu aja. Itu perjanjian Sykes-Picot. Dan puncaknya adalah deklarasi Balfour. Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri Inggris Arthur Balfour pada waktu itu mengeluarkan deklarasi yang pada intinya itu mengatakan bahwa Inggris mendukung berdirinya tanah Palestina. Dan itu semua terwujud setelah 1924 Khilafah Utsmani runtuh. Boleh dilihat data imigrasi orang-orang Yahudi ke wilayah Palestina. Itu semua meningkat selepas 1924. Dan menarik sekali, saya pernah menyaksikan saluran televisi, tampaknya ini milik Hizbullah, Al-Manar. Ini menurut saya saluran televisi yang sangat bagus. Ini lepas dari background Syiahnya. Di sana itu ada banyak acara bagus. Saya bayangkan kalau kita punya TV Islam itu kira-kira kayak gitu juga. Ada siaran langsung juga, bukan siaran langsung Liga Champion gitu, bukan. Tapi siaran langsung jihad gitu. Jadi waktu itu saya ikut menyaksikan siaran langsung jihad di Lebanon Selatan.
Di antaranya programnya adalah pertukaran tawanan antara Israel dengan Hizbullah. Kemudian ada acara yang terus diulang-ulang, apa? The History of Palestine, sejarah Palestina. Nah, itu diulang-ulang. Intinya adalah bahwa orang Yahudi itu merebut tanah Palestina. Di situ ada banyak film-film asli dokumenter, termasuk diantaranya adalah pendaratan pertama orang Yahudi dari Inggris ke wilayah Palestina di pelabuhan Haifa. Itu pertama 3.000 orang. Turun, diantaranya ada seorang anak gadis, masih belia tentu saja, yang kelak kemudian menjadi Perdana Menteri perempuan pertama, namanya Golda Meir. Terus turun juga anak muda tanggung yang bermata satu, yang kelak kemudian menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Israel yang sangat kejam, namanya Moshe Dayan. Itu. Nah, semenjak itulah maka kemudian mereka menguasai tanah Palestina. Ada yang membeli, tapi ada juga yang merampas. Kalau orang Palestina melawan, mereka mundur. Ada yang juga beralasan ini program arkeologi penggalian. Sampai sekarang masih terus dipakai itu. Alasan arkeologi, dia menggali ini kuil Solomon Temple itu di bawah Masjid Aqsa. Ini kalau tidak dicegah, ini bisa ambruk Masjidil Aqsa itu. Dan mereka maunya memang begitu. Nanti kalau ambruk, mereka berkilah, enggak, kami enggak bermaksud meruntuhkan Masjid Aqsa. Kami yang cari Solomon Temple, ya salahnya sendiri Masjid Aqsa ambruk. Itu orang Yahudi akan kayak begitu ngomongnya. Maka kemudian pada tahun 1935 itu muncul fatwa dari para ulama di Masjid Aqsa. Muncul fatwa. Fatwa apa? Haram menjual tanah Palestina kepada orang Yahudi. Haram menyewakan, haram juga menjadi perantara terjadinya transaksi itu. 1935 itu fatwa para ulama di Al-Quds. Jadi sebenarnya sejarah itu sudah membuktikan bahwa pangkal dari persoalan Palestina itu adalah perampasan tanah Palestina. Perampasan tanah Palestina, kemudian tanah yang dirampasi diduduki, akhirnya menjadi penjajahan. Ini hal yang penting sekali untuk kita selalu katakan bahwa qadiyah Filistin, qadiyah wujud, laisa qadiyah hudud. Persoalan Palestina adalah persoalan eksistensi, yaitu eksistensi negara perampas dan penjajah Palestina yang namanya sekarang Israel. Ini nama Israel ini memang dilematis ya. Faktanya memang namanya Israel. Tapi Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub, itu keturunan Nabi mulia. Kita ngomong Israel ada bencinya, tapi ngomong Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Jadi bagaimana gitu. Nah, kembali ke tadi itu, ini penting sekali. Mengapa? Karena ini hari hampir-hampir tak terdengar lagi narasi ini. Bahkan negeri kita ini sudah lama menghapus kata-kata penjajahan. Dulu saya masih sempat membaca di website resmi Kementerian Luar Negeri, itu masih menyebut persoalan Palestina adalah penjajahan, masih disebut. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Saya terakhir itu debat dengan di TV One, itu sangat lama. Di situ ada wakil dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, itu sudah tidak lagi mengatakan penjajahan. Saya katakan bahwa perang itu ada dua. Pertama perang fisik, yang kedua adalah perang pemikiran. Perang pemikiran itu diantara adalah perang istilah. Ini yang disebut dengan al-ghazwul mustalah, gitu. Perang istilah, perang narasi. Nah, kalau kita secara fisik kalah, secara istilah juga kalah, sudah kalah secara total. Makanya kita penting untuk mengatakan kepada umat bahwa jangan sampai kita ini sudah begitu rupa secara fisik di Palestina, kemudian kita kalah juga secara istilah. Kita terus pertahankan bahwa ini penjajahan, perampasan dan penjajahan. Nah, kalau ini perampasan dan penjajahan, maka dari sini kita kemudian bisa menjawab apakah two state solution itu bisa diterima. Dari sini maka sebenarnya kita sudah bisa menjawab bahwa
two-state solution atau halud daulatain itu kalau dalam bahasa Arabnya itu sama sekali tidak bisa diterima. Mengapa? Kalau kita menerima two-state solution berarti menerima perampasan dan penjajahan. Itu satu yang odd, yang nggak masuk akal. Oh, sama halnya kita Indonesia itu tak pernah menerima penjajahan sampai terakhir 1967 pun masih terus berusaha supaya Irian itu masuk ke wilayah kita. Irian kan wilayah terakhir itu masuk kita. Belanda itu nggak mau melepas Irian karena dia ngerti Irian itu pulau atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Geolog Belanda itu sudah masuk ke sana ke Irian itu 1935. Dia sudah tahu di situ ada emas. Emas beneran Ustaz, bukan emas Jawa, emas moderator itu, emas beneran. Dan sekarang terbukti Freeport itu besar, tapi itu masih kecil dibanding Blok Wabu. Blok Wabu itu lanjutannya Freeport. Kalau Freeport itu 1 ton itu hanya 0,5 gram emas sampai 0,7. Tapi kalau Blok Wabu ini 2 sampai 70 gram emas per ton Blok Wabu. Gitu. Tapi Blok Wabu yang lebih besar dari Blok Freeport itu kecil dibanding Blok Paniai. Nah, blok yang lebih ke atas lagi. Saya pernah ditunjukkan peta bawah permukaan. Peta bawah permukaan itu resmi yang dipegang oleh Kementerian SDM. Dan kalau dibandingkan Blok Wabu itu jempol, Blok Paniai itu paha. Ini besar sekali. Karena itulah kenapa Belanda itu tak mau melepaskan Irian. Datanglah Amerika. Amerika belakangan tahu karena geolog Amerika masuk ke Irian itu 1945. Tahu juga di situ ada emas. Maka kemudian dia bantu pemerintah Indonesia untuk mengambil Irian dari Belanda. Dapatlah 1967 melalui perjanjian Untea, Meja Bundar, Den Haag. Kemudian dapat embelannya apa? Ya semua jadi tahu. Kenapa ada Freeport di situ sampai ini hari itu. Nah, jadi dari sana kita tahu bahwa sebenarnya sikap kita itu anti penjajahan dan itu di-state secara resmi kan di dalam konstitusi. Bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di atas muka bumi oleh karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, kenapa kalau kita itu anti penjajahan dalam konteks Palestina kita menyerukan two-state solution? Gitu. Coba bayangkan kalau kita waktu itu dijajah oleh Belanda, lalu tetangga-tetangga kita di sana mengatakan, udahlah bagi aja dengan Belanda. Kira-kira rasa kita seperti apa? Nah itulah yang nggak pernah dipikirkan sungguh-sungguh. Kita ini kan ngomong dari jauh. Seperti apa sih rasanya orang-orang Gaza, orang Palestina mendengar two-state solution kayak begitu. Itu satu ya. Berarti kalau kita menyerukan two solution itu melegitimasi atau melegalkan perampasan dan penjajahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa two-state solution itu berarti kita itu menghentikan seluruh ikhtiar yang diwajibkan secara syar'i dalam menghadapi musuh. Apa itu? Jihad. Itu diperintahkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah kan di sana dikatakan waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum fala ta'tadu. Dan perangilah oleh kamu sekalian orang-orang yang memerangi kamu. Loh ini ada orang Yahudi memerangi kita. Bukan hanya memerangi tapi bahkan menghancurkan. Sekarang ini ada orang menyebut genocide. Sebenarnya bukan hanya genocide. PBB itu sudah meresmikan ada istilah-istilah lain. Ada namanya ecocide. Nah, ecocide. Jadi penghancuran lingkungan. Ada penghancuran rumah karena 80-90% properti di sana itu hancur. Tumbuhan 90% hancur. Ya. Betul.
Baik, saya lanjutkan. Jadi yang kedua, ini menghentikan kewajiban. Sebab begitu seterusnya solution sudah tidak boleh lagi kita menyerang mereka. Itu berarti kita tidak mengamalkan perintah Allah wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum fala ta'tadu. Fala ta'tadu itu maknanya apa? Kalau musuh itu sudah terusir ya sudah gitu. Itu batasnya. Nah ini sekarang tidak, dan ayat ini yang dijadikan dasar oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu ketika didatangi oleh Bung Karno mengabarkan bahwa Belanda bakal masuk lagi dengan membonceng tentara sekutu. Apa yang harus kita lakukan? Lawan. Kalau dalam agama itu apa namanya? Jihad. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum fala ta'tadu. Itu fardu ain. Ya, menurut Imam Syafi'i itu fardu ain sampai 94 km radius kedatangan musuh, dan itu dipakai oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan kita kemudian menggelorakan perlawanan itu berpuncak pada perobekan bendera merah putih biru di Hotel Oranye dan peringati sebagai Hari Pahlawan. Artinya sejarah kita ini sebenarnya penuh dengan sejarah perlawanan, sejarah yang didasarkan pada logika sehat gitu, logika waras bahwa terhadap penjajah itu tidak ada toleransi, lawan. Nah kenapa dalam konteks Palestina kemudian kita menjadi kayak begitu gitu loh. Ditambah lagi sekarang ini, ya Allah ya Robbi, saya kadang-kadang sudah speechless lah ngadepi teman-teman itu, karena semuanya sekarang mendukung, semuanya boleh disebut ormas apapun sekarang sudah mendukung two state solution itu. Makanya begitu saya mendengar press release Antum itu, wah alhamdulillah ini masih ada kita punya kawan ini. Sebab kalau tidak itu menjadi legitimate. Dan yang ketiga yang ingin saya akhiri adalah bahwa betulkah itu state? Ini yang ketiga, betulkah itu state? Kan two state solution, ada Israel, ada Palestina. Israel negara, tapi betulkah Palestina itu negara? Satu, wilayahnya terpisah, ada tepi barat, ada jalur Gaza, terpisah itu. Bagaimana satu negara wilayah terpisah? Satu. Kemudian yang kedua, itu negara kalau saya sebut itu invalid state, bukan valid state, negara yang cacat. Kenapa? Karena kalau negara itu dia punya kedaulatan. Kedaulatan apa? Kedaulatan yang paling dasar adalah kedaulatan untuk mengatur dalam negeri mereka. Termasuk juga mengatur hubungan dengan luar negeri. Tapi Palestina tidak punya. Apa contoh-contoh paling sederhana adalah kalau kita ini mau masuk ke Palestina, visanya visa mana? Visa Israel, bukan visa Palestina. Apakah itu negara? Loh kita ini mau masuk ke Palestina, negara Palestina, lah kok visanya visa Israel? Sampai ini hari. Maka kita ini tidak boleh masuk ke sana sebenarnya kalau kita pakai ukuran secara syar'i, karena kita berarti mengakui Israel karena kita menerima visa dari Israel. Dia tidak boleh punya angkatan bersenjata. Palestina tidak boleh. Itu Hamas, Izzuddin Al-Qassam itu milisinya Hamas. Karena Hamas memang tidak pernah bersetuju dengan PLO. PLO itu tahun 1980-an itu merubah anggaran dasarnya, mencoret kata jihad sebagai solusi dari Palestina. Tahun 1980-an, sekarang 2025, jadi berapa? 45 tahun yang lalu, apakah ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada. Tetap aja Israel kayak begitu, dan wilayah Palestina makin hari makin sempit. Di awal tahun 1900, orang Yahudi itu hanya menguasai kurang lebih sekitar 6%. Sekarang balik, Palestina tinggal kurang lebih sekitar 15%. Ada yang menyebut 22%. Tapi itu terus turun karena tepi barat terus digerogoti oleh mereka. Apakah ini sebuah negara yang valid? Tidak boleh punya angkatan bersenjata, apalagi alutsista. Nggak boleh dia. Pesawat tempur nggak boleh. Mereka hanya diizinkan punya helikopter saja untuk mengangkut presiden atau perdana menteri bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Apakah itu negara? Apakah negara macam begini yang kita dukung itu yang di dalam kata-kata two state solution? Gak ngerti saya itu. Terus sampai kapan kita terus melawan?
Nah ini kita kehilangan juga arah. Bahwa kita sebenarnya sudah dipesankan, kita ini dalam jihad itu ihdal husnayain. Kita pasti mendapatkan satu dari dua kebaikan. Menang itu bagus, kalah itu juga bagus. Kenapa? Ya dapat pahala jihadnya itu, apalagi kalau mati syahid, itu asroful mauti mautus syuhada. Nah sekarang ini, kalah itu seperti seolah-olah buruk. Padahal tidak pernah ada kemenangan dalam jihad kecuali jihad. Kalau jihadnya sudah dicoret, kapan mau menangnya dalam jihad, kan begitu. Nah ini, ya Allah Rabbi. Nah ini saya kira hal-hal penting yang menurut saya ini harus terus disampaikan kepada umat, agar umat tidak kehilangan arah di tengah-tengah pragmatisme politik, melawan pihak-pihak yang dia sama sekali tidak punya value atau nilai apapun untuk dia komit terhadap janji-janjinya. Tidak ada. Lihat. Kemarin katanya gencatan senjata. Apa yang dilakukan? Hajar terus jedar. Gak ada. Kita mau apa coba? Tidak ada. Enggak, kami mau menyerang kok. Kalau kami mau menyerang, kami menyerang. Kalau kami mau berhenti, berhenti. Jadi Israel itu menyerang mau dia, berhenti mau dia. Bukan karena kemauan kita atau komitmen terhadap perjanjian. Tidak ada. Perjanjian damai, perundingan damai, perjanjian itu sudah banyak sekali, mulai dari Oslo, Madrid, Camp David, Kairo, udah banyak sekali. Semuanya kalau bahasa Jogjanya diprekin gitu. Itu bahasa Jogja diprekin itu diinikan. Nggak ada mereka. Nah, makanya saya kira sungguh tidak ada alasan bagi kita itu untuk menerima apa yang disebut solusi dua negara. Nah solusinya apa? One state, dalam makna jangan Israel. So, ada juga yang mengatakan one state solution itu ya Israel saja. Bukan, tentu saja apa? Mengembalikan lagi, merebut kembali wilayah Palestina. Tapi nah kita mesti memikirkan dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa merebut tanah Palestina hampir 1 abad dikuasai oleh tentara salib. 89 tahun, 11 tahun kurang dari 1 abad ketika khilafah masih ada. Karena itu kita mesti pikirkan bahwa mungkin fokusnya itu sekarang pada kekuatan khilafah dulu ada, baru kemudian merebut wilayah Palestina. Tapi ini pun juga tidak mudah, oleh karena mereka ngerti bahwa umat Islam itu akan memiliki kekuatan besar kalau khilafah tegak kembali dan dengan mudah akan mengambil wilayah Palestina. Sebelum 1 abad. 1 abad kalau kita merujuk kepada sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, 11 tahun sebelum 1 abad, Palestina itu Israel berdiri 1948, berarti 2037. 2037 kurang berapa tahun? 12 tahun lagi. 12 tahun itu pendek tapi juga lama. Ada sangat banyak kemungkinan bisa terjadi sepanjang 12 tahun. Misalnya Amerika kolaps, sudah tidak ada pelindungnya, itu dengan mudah digusur karena itu penduduk wilayah negara dengan penduduk cuma 7,6 juta saja, kecil. Kita ini 2 miliar. Bayangkan kalau kita ini meludah bareng-bareng ke sana, tenggelamlah dia gitu. Masalahnya gimana bisa bareng-bareng meludah? Apalagi ada yang ngomong, maaf ini kita kencingi. Kencingnya orang Arab kan panjang itu banyak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.